Junko Furuta ini adalah seorang siswi dari sebuah sekolah menengah atas di Jepang yang diculik, disiksa, diperkosa, dan pada akhirnya dibunuh di akhir tahun 1980-an. Kasus pembunuhan ini dikenal dengan kasus pembunuhan anak SMA yang disemen atau dicor di dalam sebuah drum. Pelakunya adalah 4 remaja berandal yang bernama Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Minato Nobuharu, dan Yasushi Watanabe. Sebenarnya ada banyak orang yang tahu tentang penculikan ini, akan tetapi mereka enggan bercerita atau melapor ke siapapun, karena keempat berandal ini adalah anggota atau mempunyai hubungan dan koneksi dengan Yakuza, gangster terkejam di negara Jepang. Siapakah Junko Furuta ini? Junko Furuta lahir di daerah Misato pada tanggal 22 November 1971. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya, kakak laki-laki dan adik laki-lakinya. Junko bersekolah di SMA Yoshio Minami. Oleh teman-temannya, Junko dikenal sebagai anak yang periang, cerdas, dan pekerja keras. Ia juga sudah memiliki pekerjaan paruh waktu di sebuah perusahaan. Dari segi fisik, Junko ini termasuk wanita yang menarik dan berparas cantik. Dari sekian banyak temannya, ada salah satu temannya yang merupakan pelaku utama pembunuhannya, bernama Hiroshi Miyano. Rupanya, Miyano jatuh hati pada Junko. Akan tetapi Junko menolaknya karena dia tahu track record dari Miyano, seorang berandalan, pembuat onar, dan berhubungan dengan Yakuza. Tidak terima ditolak, marahlah si Miyano. Timbul dendamnya ingin membalas Junko yang sudah berani menolak cintanya. Dari situlah niat Miyano untuk membalas dendam ke Junko semakin besar, karena sudah berani merendahkan dan menolak dirinya. Pada tanggal 25 November 1988, Miyano dan satu temannya yang bernama Minato sedang berkeliaran dengan tujuan ingin merampok dan mencari wanita-wanita untuk dilecehkan yang sedang berkeliaran di daerah itu. Sialnya, pada pukul 20.30 malam itu, lewatlah Junko yang baru pulang dari kerja paruh waktunya. Dilihatnya Junko sedang bersepeda seorang diri. Timbullah niat jahat Miyano untuk membalas dendam pada Junko yang tempo hari sudah berani menolak dirinya. Mulailah dia menyusun rencana dengan Minato. Dengan cara Miyano akan bersembunyi dan Minato disuruhnya mencegat Junko dan menendang sepedanya. Ketika aksi Minato sudah dijalankan, datanglah Miyano dari tempat persembunyiannya dan berpura-pura menolong Junko. Kemudian Miyano menawarkan jasa untuk mengantarkan Junko pulang. Tawaran itu sempat ditolak oleh Junko, akan tetapi Miyano berhasil meyakinkan Junko hingga Junko mau diantarkannya pulang. Dengan menggunakan mobil, Miyano membawa Junko untuk diantarkan pulang ke rumahnya. Tapi rupanya Junko tidak diantarkannya pulang oleh Miyano, melainkan dibawanya ke sebuah gudang kosong. Junko mulai curiga dan panik. Dia pun bertanya pada Miyano, "Mau kamu bawa aku kemana?" tanya Junko. Miyano dengan dingin menjawab, "Sebentar, ada yang ingin aku bicarakan."
Di situ Miyano mulai berusaha lagi mengutarakan isi hatinya pada Junko, tetapi tetap ditolak mentah-mentah oleh Junko. Murkalah Miyano. Penolakan kedua dari Junko membuat Miyano marah dan kalap. Secara verbal, Miyano mulai mengancam Junko dengan mengatakan bahwa dia anggota Yakuza dan Junko akan menyesal karena sudah menolaknya. Tapi Junko tetap pada pendiriannya. Maka untuk pertama kalinya diperkosalah Junko di gudang itu. Sehabis diperkosa, Miyano mengancam Junko untuk tidak macam-macam. Jika berani macam-macam, dia tidak akan segan-segan untuk membunuh Junko. Kemudian dari gudang itu dibawanya Junko ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, dipanggilnya teman-teman Miyano, yaitu Minato, Ogura, dan Watanabe. Sampainya di hotel, kemudian keempat anak berandalan itu memperkosa Junko secara bergiliran. Rupanya keempat bocah berandalan ini memang sering menggilir wanita-wanita lokal sebelumnya. Intinya mereka spesialis pencabul perempuan. Bahkan salah satu di antara mereka pernah masuk penjara gara-gara kasus pemerkosaan. Setelah puas menggilir Junko, pada tanggal 26 November 1988, jam 3 dini hari, dibawalah Junko ke sebuah taman. Dan di taman itu Miyano dan kawan-kawan mengancam Junko dengan mengatakan bahwa mereka tahu di mana Junko tinggal. Kalau Junko macam-macam dan tidak menuruti kemauan mereka, mereka akan mengerahkan anggota geng Yakuza untuk membantai seluruh keluarga Junko. Junko hanya bisa diam dan pasrah akan ancaman itu. Setelah itu Junko dibawa ke rumah Minato, tepatnya rumah orang tua Minato di distrik Ayashi, wilayah Adachi. Dan memang kebetulan rumah ini dijadikan sebagai base camp oleh keempat berandalan ini. Karena sudah mau 2 hari Junko tidak pulang, pada tanggal 27 November 1988, orang tua Junko melaporkan kehilangan anaknya ke kantor polisi. Untuk mencegah perburuan polisi, kemudian keempat berandal ini memaksa Junko untuk berbohong dan menelepon orang tuanya bahwa Junko baik-baik saja. Dia hanya sedang ingin menginap di rumah salah satu temannya. Junko juga meminta kepada orang tuanya agar polisi berhenti melakukan pencarian atas dirinya. Kemudian dicabutlah laporan kehilangan Junko itu oleh kedua orang tuanya. Selama berada di rumah Minato, keempat anak ini mengatakan kepada orang tua Minato bahwa Junko adalah pacar salah satu dari mereka, supaya orang tua Minato tidak menaruh curiga. Akan tetapi dari pertama kedatangan Junko, kedua orang tua Minato ini sudah menaruh curiga bahwa ada yang tidak beres dengan Junko. Tapi mereka tidak berani untuk menanyakan hal itu, karena mereka tahu kalau Miyano adalah anggota Yakuza. Ditambah lagi sikap Minato kepada orang tuanya pun kasar dan sangat berani. Maka dari itu kedua orang tua Minato memilih untuk diam. Sejak hari itu dimulailah penderitaan Junko. Selama 44 hari sampai menemui ajalnya, Junko disekap dan disiksa. Tiada hari tanpa penyiksaan dan pemerkosaan. Dari mulai penyiksaan yang hanya dipukul sampai penyiksaan yang di luar nalar akal manusia.
Entah makhluk apa yang tengah merasuki keempat anak berandalan ini. Tindakan mereka terhadap Junko benar-benar di luar peri kemanusiaan. Tidak cukup hanya menendang, memukul, dan memperkosa Junko secara bergiliran. Mereka juga mengundang teman-teman mereka sesama anggota Yakuza untuk mencicipi dan menyiksa Junko. Bisa dibayangkan, keempat berandalan ini selama 44 hari telah memperkosa Junko sebanyak 400 kali. Belum ditambah oleh teman-temannya yang mereka undang. Nauzubillahi min dzalik. Selama dalam penyekapan, berbagai macam penyiksaan yang Junko dapat. Tidak diberi makan, diperkosa, ditambah pukulan dan tendangan yang bertubi-tubi. Pernah juga Junko digantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Dan keempat kawanan berandalan ini menjadikan tubuh yang menggantung terbalik itu sebagai samsak untuk latihan tinju. Belum lagi dipukul-pukulnya perut Junko dengan barber. Kemudian Junko diberi makan kecoa hidup dan diberi minum air seninya sendiri. Dan masih banyak lagi ragam macam penyiksaan yang di luar batas akal manusia. Seperti alatnya dipukul dan dimasuki botol. Tidak hanya itu, nya pun ikut dimasuki benda-benda yang tidak semestinya untuk dimasukkan. Antara lain bola lampu, kembang api, disundutnya pakai rokok, dibakar korek api, kelopak matanya diberi cairan lilin panas, kemudian kedua buah dadanya dijepit pakai tang hingga robek. Dan dijahit robekan itu memakai benang dan jarum. Pada satu waktu keempat berandalan psikopat ini memanggil lagi temannya yang bernama Tetsuo Nakamura dan Koichi Ihara untuk mencicipi tubuh setengah hidup Junko. Setelah selesai, pulanglah mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan salah satu dari mereka, yaitu Koichi Ihara, malah bercerita kepada adiknya atas apa yang telah dia perbuat di rumah Minato. Kemudian adiknya mengadu kepada orang tuanya atas apa yang dilakukan Ihara di rumah Minato. Maka atas dasar pengaduan adiknya Ihara, kedua orang tua Ihara pun melaporkan ke polisi. Akhirnya datanglah dua polisi ke rumah Minato atas laporan dari orang tua Ihara pada hari itu. Tapi dua polisi ini malah melaporkan tidak ada perempuan lain selain ibunya Minato di rumah itu. Mereka membuat laporan palsu dan mengatakan bahwa mereka telah memeriksa seluruh isi rumah Minato dan tidak menemukan wanita bernama Junko. Tapi di akhir kasus ini, setelah ditemukannya mayat Junko, masyarakat mengamuk pada pihak kepolisian karena masyarakat menganggap pihak kepolisian telah disogok oleh Miyano, terutama dua polisi yang datang memeriksa ke rumah Minato. Kalau saja dua polisi ini jujur, mungkin Junko sudah ditemukan dan bisa terselamatkan setelah disekap selama 16 hari. Karena telah membuat laporan palsu, akhirnya kedua polisi itu pun dipecat secara tidak hormat. Pada bulan Desember 1988, sebenarnya Junko sempat menelepon polisi. Tetapi sebelum tersambung telepon itu, Miyano terlebih dahulu memergokinya dan mematikannya telepon itu. Ketahuan hendak melapor polisi, Junko harus menerima penyiksaan yang amat sangat biadab. Disiramnya bensin ke kaki Junko, lalu dibakarnya. Tidak hanya itu, diambilnya botol dan dimasukkannya ke dalam Junko.
Astagfirullahaladzim. Atas penyiksaan itu, Junko mengalami pendarahan hebat dan tubuhnya kejang-kejang. Walaupun dalam keadaan kejang-kejang, penyiksaan itu tidak berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Dalam keadaan kaki melepuh akibat terbakar dan tersumbat botol, diperkosa lagi Junko, meskipun dalam keadaan pendarahan hebat. Karena merasa sudah tidak tahan, Junko meminta kepada keempat berandal gila itu untuk membunuh dirinya. Akan tetapi keempat manusia yang sudah kerasukan ini tidak menggubrisnya sama sekali. Malahan malam itu dengan tidak mengenakan busana, Junko dibiarkan tidur di luar. Padahal saat itu Jepang sedang mengalami musim dingin. Setelah itu kemudian dimasukkannya Junko ke dalam kulkas. Karena penyiksaan yang begitu hebat, seluruh organ dalam Junko rusak total, terutama kantung kemih dan usus. Sehingga Junko tidak bisa lagi mengontrol air seni dan kotorannya. Kedua organ vital itu sudah kehilangan fungsinya, sehingga air seni dan kotoran Junko keluar dengan sendirinya. Hingga Junko mengotori seisi ruangan itu dengan air kencing dan kotorannya. Junko pun sudah tidak bisa menerima asupan makanan ke dalam perutnya karena akan keluar dengan sendirinya. Bukan hanya organ bagian dalam saja yang rusak, tapi sekujur tubuh, terutama bagian muka Junko sudah membengkak, sampai tidak bisa teridentifikasi lagi bagian wajah Junko. Fisik Junko sudah tidak berbentuk, ditambah lagi Junko mengalami kelumpuhan. Dengan kondisi Junko seperti itu, membuat keempat berandal bejat ini kehilangan nafsu bejatnya. Pada akhirnya mereka berhenti memperkosa Junko karena Junko sudah tidak bisa lagi dipakai untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Kemudian keempat berandal gila ini menculik satu wanita berusia 19 tahun yang sedang berjalan sendirian. Lalu dibawanya perempuan itu ke rumah Minato. Seperti biasa, wanita itu pun digilir oleh keempat kawanan Dajjal ini. Namun wanita ini sedikit bernasib baik. Setelah keempat Dajjal ini puas, wanita itu dibuang kembali ke jalanan. Pada tanggal 4 Januari 1989, Miyano hari itu kalah berjudi. Dalam kesalnya pulanglah dia ke rumah Minato dan melampiaskan kekesalannya kepada Junko. Diambilnya barbel, dihajarnya perut Junko. Bukan cuma itu, dinyalakannya lilin dan dibakarnya mata Junko. Dari situ diangkatnya badan Junko, dipukulnya beramai-ramai dengan ketiga kawanan gilanya. Entah apa salah Junko, kalah judi kenapa Junko yang harus disiksa. Saking brutalnya pukulan itu dan hampir membuat Junko sekarat, maka kejang-kejanglah badan Junko. Melihat tubuh Junko kejang-kejang, semakin menjadi-jadi keempat Dajjal ini memukuli Junko yang badannya sudah mengeluarkan darah dan nanah akibat infeksi dari luka bekas siksaan sebelumnya. Karena badan Junko sudah mengeluarkan lendir nanah dan mengeluarkan bau tidak sedap, salah satu dari mereka menyiramkan bensin ke tubuh Junko dan membakarnya. Dalam keadaan lemah,
Junko masih sempat mengibas-ngibas tangannya untuk memadamkan api di tubuhnya yang baru terbakar sebelah. Penyiksaan itu berlangsung selama 2 jam dan pada akhirnya Junko menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi. Mengetahui Junko sudah tidak bernyawa lagi, keempat berandal gila ini mencari jalan untuk melenyapkan jasad Junko. Untuk menghilangkan jejak, dibawanya jasad Junko, kemudian dimasukkan ke dalam drum kosong dan dicor jasad Junko di dalam drum itu dengan semen. Di tanggal 23 Januari 1989, Miyano dan Ogura ditangkap polisi atas kasus penculikan dan pemerkosaan terhadap wanita berusia 19 tahun yang tempo hari mereka perkosa bergiliran pada saat masih ada Junko di rumah Minato. Wanita itu ternyata berani melaporkan keempat berandal bejat ini ke pihak kepolisian. Akan tetapi polisi membebaskan Miyano dan Ogura karena kekurangan bukti. Di saat pemeriksaan Miyano dan Ogura, ada salah satu polisi yang menaruh curiga atas hilangnya Junko Furuta. Karena semenjak terakhir Junko menelepon orang tuanya dan tidak kunjung pulang, orang tua Junko kembali melaporkan kehilangan Junko pada pihak kepolisian. Tapi karena belum ada bukti, polisi hanya bisa menduga terhadap Miyano. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Maret 1989, ditemukanlah jasad Junko yang tercor semen di dalam sebuah drum oleh seseorang yang melihat ada seonggok rambut yang keluar dari dalam coran semen tersebut. Mungkin pada saat mencor jasad Junko, Miyano dan kawan-kawan terlalu terburu-buru sehingga ada rambut Junko yang tidak tertutup oleh semen. Dan ketika dibongkar, ternyata masih tertancap botol di alat Junko. Dan Junko ternyata dalam keadaan hamil. Astagfirullahaladzim. Setelah olah TKP, ditemukanlah sidik jari milik Ogura. Ditangkaplah Ogura yang kemudian merembet ke penangkapan ketiga teman lainnya. Karena Ogura speak up waktu diperiksa. Tapi sangat disayangkan, karena dianggap masih remaja, maka identitas keempat berandal gila ini disembunyikan. Tapi beruntungnya ada salah satu wartawan yang geram atas tindakan mereka terhadap Junko dan berhasil mendapatkan identitas mereka yang kemudian dipublish ke masyarakat luas. Wartawan itu menulis di majalahnya, mengingat beratnya kejahatan, keempat anak ini tidak berhak mendapatkan hak anonimitas. Tapi pengadilan menyatakan bahwa keempat anak laki-laki ini tidak melakukan pembunuhan, tapi melakukan penyekapan dan penyiksaan yang mengakibatkan korban meninggal. Dan pada bulan Juli 1990, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Hiroshi Miyano yang merupakan otak dari kejahatan ini. Kemudian Miyano mengajukan banding, akan tetapi ditolak
dan ditambah 3 tahun hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Waktu itu usia Miano baru 18 tahun. Setelah kejadian itu, ibunya Miano memberikan uang tanggungan kepada orang tua Junko sebesar 425.000 US dollar setelah menjual semua aset yang dimilikinya. Sementara itu Minato yang rumahnya dijadikan tempat penyiksaan hanya divonis 4 tahun penjara. Kemudian Minato pun mengajukan banding. Akan tetapi sama halnya dengan Miano, banding Minato ditolak dan ditambah 9 tahun menjadi 13 tahun penjara. Minato bebas pada tahun 2003. Yosushi Watanabe divonis hukuman penjara 7 tahun dan bebas di tahun 1997. Kemudian menikah dengan perempuan asal Rumania dan pindah ke negara tempat istrinya berasal. Joe Ugura divonis selama 8 tahun dan bebas di tahun 1998. Tapi ditangkap kembali pada tahun 2004 karena kasus penyiksaan dan divonis 7 tahun penjara. Sementara itu Miano bebas di tahun 2010. Sebelumnya dia mengajukan pembebasan bersyarat di tahun 2004. Akan tetapi ditolak. Tahun 2013 Miano kembali tertangkap karena kasus penipuan, tapi dibebaskan kembali karena bukti yang tidak cukup. Di sini jelas hukuman dari pengadilan untuk keempat dajjal ini sangat-sangat tidak sebanding dengan nyawa dan penyiksaan yang dialami oleh Junko, dan tidak bisa diterima oleh keluarga Junko. Mereka menganggap hasil persidangan ini adalah rekayasa dan ada campur tangan uang di dalamnya. Karena walaupun mereka masih remaja, tapi tindakan mereka mengalahkan orang dewasa. Dan selama persidangan, keempat berandal ini tidak memperlihatkan rasa menyesal dan itikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga Junko. Mereka kekeh bahwa Junko meninggal karena tidak sengaja. Setelah mayat Junko ditemukan, seluruh kerabat dan teman-teman Junko merasa terpukul. Junko dimakamkan pada tanggal 2 April 1989. Banyak pesan-pesan terakhir yang disampaikan di pemakaman, baik dari kerabat ataupun teman-teman Junko. Ada satu pesan yang menyayat hati dari salah satu sahabat Junko. Junko, selamat datang kembali. Saya tidak pernah bermimpi bertemu kamu dalam keadaan seperti ini. Saya tahu kamu pasti kesakitan dan sangat-sangat menderita. Kami tidak akan pernah melupakanmu, Junko. Dan kepala sekolah kita sudah mengeluarkan sertifikat kelulusan untuk kamu. Ya, akhirnya kita bisa lulus bersama, Junko. Junko, tenang ya. Tenang kamu di sana. Sudah tidak ada rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan, dan beristirahatlah dengan tenang.